Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ya qawlu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya wa hasanah fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang saya hormati Ketua DKM Dewan Kemakmuran Mushola Rofiul Khair, Bapak Haji Munaryo, ya. Kita bersyukur bisa ketemu seperti ini. Ini duduk-duduk kayak gini tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Kalau duduk di tempat hajatan semua orang siap. Betul. Betul. Orang duduk di tempat hajatan semua orang siap. Duduk di tempat pesta semua orang siap. Tapi di tempat pengajian, ini kalau nggak dipilih Allah nggak mungkin. Makanya kita bangga bisa datang ke sini. Amin. Di mana? Di Rawdatul Jannah, di taman surga. Majelis taklim itu ada taman surganya. Jadi kalau kita nggak datang ke sini, ya kita termasuk rugi. Nanti pada suatu hari, ketika di hari akhirat, nanti di hari kiamat, ketika pimpinan majelis taklim dipanggil sama Allah, lalu memberikan penghargaan yang luar biasa dari Allah. Lalu orang yang pada lewat ini dalam hati gini, ya kenapa dulu saya nggak ikutan? Waktu di dunia saya nggak ikutan, padahal saya dekat dengan musola itu. Padahal saya juga sehat, kenapa dulu nggak ikutan? Menyesalnya di sana bukan di sini. Tapi nggak usah dikasih tahu, nggak usah. Jadi ini kalau bukan orang yang dipilih oleh Allah mustahil. Mustahil bisa duduk di sini, Bu. Ya. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, orang-orang yang dipilih Allah ini, kita termasuk para pejuang. Kenapa saya katakan para pejuang? Karena kita menghidupkan agama. Menghidupkan cahaya Allah. Agama Allah itu disebut cahaya. Nurullah. Nurullah itu cahayanya Allah. Itu agama. Sejak zaman Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, diganggu nggak? Dakwanya diganggu nggak? Nggak pengen Islam bersebar kemana-mana. Jadi ada kelompok, bagian-bagian orang yang memang nggak suka sama agama. Tetapi disukai atau tidak disukai, waktunya bangkit, Islam akan bangkit. Islam walaupun dibatasi, walaupun ditentang, walaupun diganggu, waktunya bangkit. Yakin nggak? Termasuk
Rafiul khair. Ini kan bukan kehendak kita, ini kehendak Allah juga. Walaupun tujuan kita begitu ya, artinya kalau Allah nggak mengizinkan nggak bisa. Nah oleh karena itu mudah-mudahan benar-benar kehadiran kita ini tidak sia-sia menjadi pembela agama. Perlu dibela nggak agama? Perlu. Sampai semutan begini kalau bela-bela agama ngapain? Datang. Pak, judulnya apa pengajian kita malam ini? Kita judulnya malam ini adalah menghidupkan agama Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Memadamkan cahaya Allah artinya menghalangi majunya agama. Cahaya itu berarti agama kan? An-nur. Nah, agama kan membawa cahaya. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Bi afwahihim. Dengan mulut-mulut mereka. Maksudnya gini caranya. Pokoknya dibilang Islam itu agama jelek, agama begini. Dengan mulut, dengan apa namanya medsos. Pokoknya difitnah lah Islam itu supaya nggak maju. Itu cara mereka untuk memadamkan cahayanya Allah. Kata Allah begitu. Tapi apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurihi. Tetapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya itu. Ternyata sejak zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus pertama kali membawa agama, banyak yang tidak setuju kalau Islam itu bersebar di mana-mana. Makanya mereka hendak memadamkan cahayanya Allah. Dengan apa tadi memadamkannya? Mulut. Mulut itu ya itu perumpamaan aja mulut. Tapi mungkin ya dengan ya kata-kata, dengan bahasa, dengan fitnah segala macam. Walau karihal musyrikun, ya Allah tetap menjaga. Wallahu mutimmu nurihi, tetapi Allah menjaga cahayanya itu, menyempurnakan. Lewat apa? Ya lewat Rafiul khair, lewat majelis-majelis taklim, lewat orang-orang alim, lewat para dai-dai kan gitu ya. Kalau nggak ada itu udah habis agama, Pak. Maaf ini agama Islam katanya mayoritas di Indonesia. Kalau nggak ada pengajian-pengajian, nggak ada ceramah-ceramah, kira-kira hilang nggak agama? Nah, berarti kita ini siapa? Kita ini pejuang. Kita ini datangnya tujuan utama mencari ilmu sambil menghidupkan agamanya Allah. Termasuk mulia nggak kita datang ke sini? Mulia. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ayo. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Walladzi, dia Allah yang, isimnya isim mausul, dialah Allah. Allah yang apa? Arsala. Walladzi arsala, yang mengutus. Mengutus siapa? Rasulahu. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Bil huda, membawa apa? Petunjuk. Bil huda itu membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Membawa petunjuk berarti membawa apa? Membawa Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk. Agama yang benar, agama apa? Islam. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa apa? Petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk itu Al-Quran dan agama Islam. Untuk apa? Liyudhhirahu,
untuk dimenangkan. Ya, kita beragama Islam ini wajib memenangkan agama kita. Liyudhirahu, untuk dimenangkan, alat dini kulihi, terhadap agama-agama semua. Agama di dunia ini berapa ratus, agama di dunia berapa ribu, Islam harus di atasnya, harus unggul, harus menang. Menang itu unggul maksudnya. Contohnya begini, saya sering ketemu dengan para pimpinan-pimpinan agama, seperti yang dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen, dari Katolik, dari agama-agama lain pokoknya. Ketika kita ketemu mereka, kita harus unggul. Akhlaknya kita harus lebih baik, lebih jujur, lebih sopan. Jadi yang namanya menang ini tidak harus perang. Menang itu unggul. Liyudhirahu artinya diturunkan agama Islam itu untuk dimenangkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Orang beriman. Apa kata Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yakni ya panggilan khusus untuk orang yang beriman. Hal adullukum, ini pertanyaan, maukah aku tunjukkan? Hal adullukum, maukah aku tunjukkan? Ya, hal adullukum ala tijaratin, terhadap perdagangan. Jadi Allah ini menganggap satu perjuangan itu perdagangan. Kita ini lagi berdagang, ngaji ini berdagang. Pembelinya siapa, Bang? Allah. Jadi kita kesini ini sedang menjual diri kepada Allah. Namanya berdagang. Maukah aku tunjukkan kepadamu ada satu perdagangan. Yang perdagangan itu sanggup menyelamatkan kamu dari siksaan Allah yang pedih. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan satu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari siksaan Allah yang pedih? Mau nggak? Allah nawarin apa tadi? Mau nggak? Maukah aku tunjukkan satu perdagangan yang apabila kamu mau, maka kamu akan selamat dari siksaan Allah yang amat pedih. Ternyata yang dimaksud dagang itu tadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjuang di jalan Allah, berjihad dengan harta dan jiwa. Itu yang lebih baik jika kamu mengerti. Bagaimana mengerti kalau nggak ngaji, Pak? Bagaimana mengerti? Yang ngaji aja kadang-kadang nggak ngerti. Ini kan tantangan luar biasa. Ada proyek. Allah menawarkan kepada kita, maukah aku tunjukkan perdagangan, yang perdagangan itu akan sanggup menyelamatkan kamu dari siksaan Allah yang amat pedih. Apa itu? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itulah yang lebih baik jika kamu mengerti. Nah, insya Allah mengerti kalau kita ngaji ya jadinya. Ya, ayatnya diperbanyak. Baca Quran kan pahalanya banyak, Pak. Kata Nabi apa? Faqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat membawa syafaat buat mereka yang membacanya. Makanya saya sengaja kalau mengajar itu diperbanyak ayat-ayatnya, ya. Terus apa upahnya itu? Apa upahnya? Upahnya tadi orang yang berdagang tadi beriman pada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Apa upahnya? Yaghfir lakum dzunubakum. Ayo. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar.
wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Sahabat, kita ngaji karena ingin menghidupkan agamanya Allah. Upahnya surga. Upahnya apa, Bu? Ada nggak kira-kira pekerjaan apa, model apa yang dapatnya surga upahnya? Kita cuma ngaji karena niatnya karena untuk menghidupkan agamanya Allah. Itu jawabannya dalam ayat tadi. Dari 8, 9, 10. Sekarang 11 ini ya. Sekarang 12. Yaghfir lakum, kamu akan diampuni. Yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu akan diampuni. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Wa masakin thayyibatan, di sana ada siap itu masakin. Masakin itu jamak, yaitu apa namanya? Masakin itu jamak dari rumah, apa namanya? Villa atau rumah. Fi jannati adn, di surga Aden. Dzalikal fawzul adzim, itulah karunia yang paling besar, karunia yang paling agung. Jadi kalau nggak mau ya kelewatan lah. Allah sampai menawarkan begitu loh. Maukah aku tunjukkan perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari siksaan Allah yang pedih. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Jadi seorang guru ngaji ini menyampaikan berita gembira. Ini ibu mendapat berita gembira ini, merasa gembira nggak ini berita ini? Coba dengar baik-baik. Apa? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Wa ukhra, dan yang lain, ada pahala yang lain. Tadi pahala yang satu kan masuk surga, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Yang ayat berapa tadi? 12 ya? Nah, masuk surga, ada pahala-pahala mengalir segala macam tadi, kemudian dikasih villa-villa yang indah tadi, kemudian mendapat pahala ajrun adim, yaitu mendapatkan fadlun adim, karunia yang besar. Tapi ada yang lain yang kamu sukai lagi, benar nggak? Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain ada yang kamu sukai. Apa itu? Nasrun minallah, pertolongan Allah. Kita suka dengan pertolongan Allah nggak? Kita kalau ditolong Allah suka nggak kita? Oh, masa nggak suka sih? Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat waktunya. Pertolongan Allah dan dekat waktunya. Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira buat orang beriman. Ini ayat, ini asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab diturunkan ayat ini. Ceritanya, ketika Nabi mau umroh, mau haji, ditolak oleh orang yang bernama Abu itu. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Jadi Nabi Muhammad itu ditolak. Nabi Muhammad diperintah haji oleh Allah. Tapi nggak mungkin pergi haji selama kota Mekah dikuasai oleh mereka. Siapa? Para preman. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan teman-temannya. Caranya harus diapain? Direbut. Nah, sebelum Nabi Muhammad itu merebut kota Mekah, setiap mau umroh dilarang sama mereka. Sudah bawa ratusan ekor kambing, bawa ratusan ekor unta, mau dipotong di sana, diusir oleh orang-orang Mekah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW ada di Madinah. Jadi ketika membawa pasukan perang untuk melaksanakan ibadah umroh saja nggak boleh. Akhirnya terjadi perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu isinya penolakan
boleh menjalankan ibadah umroh, tapi tahun depan cuman hanya dikasih waktu 3 hari. Nabi Muhammad sudah menandatangani dengan gencatan senjata lamanya 10 tahun. Ini bikin begini supaya umat Islam dirugikan oleh mereka. Tapi dalam perjanjian itu, kalau salah satu khianat wajib diperangi. Nah, kalau orang-orang ini, kalau umat Islam yang berkhianat wajib diperangi, kalau orang kafir itu tadi wajib diperangi. Makanya turun ayat ini sebagai berita kepada umat Islam bahwa 3 bulan yang akan datang bakal menang umat Islam. Sudah dikasih tahu. Ya kan apa tadi dikatakan? Dan yang lain yang kamu sukai adalah pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Karena sekitar 3 bulan lagi kota Mekah akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, ketika kota Mekah sudah jatuh ke tangan kaum muslimin, maka berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu dihancurin semua. Dulu kan Ka'bah itu dilingkari 2 berhala. Berapa jumlahnya? 365 berhala. Ada yang mengatakan 360. Itu pakai contoran. Jadi bagaimana orang bisa menjalankan umroh? Apa itu tawaf? Orang banyak itunya. Maka ketika itu harus dihancurkan dulu. Berhala-berhala itu jumlahnya 360 lah. Sehingga kalau orang menyembah satu berhala, besok ganti lagi, besok ganti lagi, besok ganti lagi, setahun itu baru kena berhala yang satu itu. Kan setahun 360 hari ya. Gitu. Jadi itu setelah direbut oleh Nabi, kemudian baru Nabi bisa menjalankan ibadah haji. Makanya ya hajinya Nabi Muhammad selama hidupnya cuma 1 kali. Jadi Nabi Muhammad haji cuma 1 kali. Kalau Nabi cuma sekali. Kalau umroh sih saya kayaknya nggak terhitung. Cuman kalau haji ya memang sulit. Kalau haji ikut negeri ini ya kan yang ngurus ini. Kadang-kadang belasan tahun juga belum tentu berangkat. Tapi kalau Nabi waktu itu tidak merebut kota Mekah bersama 10.000 pasukan perang. Pasukan perang digerakkan dari kota Madinah untuk merebut kota Mekah. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Begitu. Jadi kalau enggak, ternyata untuk menegakkan agama Islam berjuang berdarah-darah. Ya, berdarah-darah. Kita kan tinggal terima sekarang yang kayak gini aja nggak mau gimana. Harusnya ngaji itu bangga. Karena apa? Saya datang ini untuk menghidupkan agamanya Allah. Dasarnya surat tadi 61 ayat 8 sampai ayat 12 atau 13 ya. Kemudian mungkin nggak kita bisa menghidupkan agamanya Allah, bisa menolong agamanya Allah? Mungkin. Tapi paling tidak kan punya syarat. Syaratnya apa? Beriman. Apa Pak? Kalau nggak beriman masa mau bisa nolong agamanya Allah. Yang kedua, berilmu. Beriman, berilmu. Makanya ngaji itu karena berilmu. Supaya kita berilmu. Yang ketiga apa Pak? Beramal. Yang keempat, berdakwah kalau bisa. Yang kelima, berjihad. Berjihad. Berjihad itu berjuang di jalan Allah. Makanya ketika Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayu a'malu afdalu ilallah." Amal apa yang paling baik menurut pandangan Allah ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha. Apa artinya? Sholat tepat waktunya. Itu amal yang paling baik, nggak ada tandingannya. Lalu sahabat Sa'id Al-Khudri bertanya lagi, "Summa ayu ya Rasulullah, apalagi selain sholat tepat waktunya?" Jawabannya birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Sehebat apapun, sebanyak apapun uangnya, sebagus apapun rumahnya, kalau nggak sholat, nggak ada nilainya hidup ini. Kalau nggak berbakti sama kedua orang tuanya, nol nilainya. Terus tanya lagi, "Ya Rasulullah, summa ayyu, apalagi?" Qala, Nabi menjawab, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi 3 amal ini yang tidak ada tandingannya. Ada 3.
Apa Bu tadi? Sholat tepat waktunya. Betul. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga berjuang di jalan Allah. Surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Salat ini hubungan komunikasi dengan Allah luar biasa. Innani sesungguhnya aku. Anallah, aku ini Allah. Jadi kita punya Tuhan bernama Allah yang bilang Allah sendiri, bukan kata orang. Innani sesungguhnya aku ini pakai mutakalim. Mutakalim itu yang berbicara, yang berfirman. Allah. Innani anallah sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu yang disembah, yang diibadahi, yang dimintai pertolongan namanya ilah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang disembah, yang diibadahi, yang dimintai pertolongan kecuali saya sendiri, aku sendiri. Wa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat agar kamu selalu ingat aku. Benar nggak? Kita kan lamat-lamat, ibarat hidup ini kita di dalam gelap gulita, Pak. Kalau nggak ada agama gelap, nggak bisa membedakan yang benar, yang salah. Kata Nabi, takunu baina yadai saati fitanun, akan datang menjelang kiamat nanti berupa-rupa fitnah. Kaqta'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap. Malam kalau udah gelap itu nggak bisa membedakan warna hijau, warna kuning, warna putih, nggak bisa. Kata Nabi, yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seseorang telah beriman, sorenya jadi kafir lagi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Waktu sorenya beriman, paginya jadi kafir lagi. Kata Nabi, apa? Ya bi'u aqwamun dinahum birul ardi minad dunya. Banyak orang menjual agama, Pak, ditukar dengan dunia. Kalau nggak sholat, kapan ketemunya sama Allah? Duhur punya dosa, asar diampuni. Asar punya dosa, maghrib diampuni. Maghrib punya dosa, isya diampuni. Isya punya dosa, subuh diampuni. 5 ini Masya Allah. Jadi apa namanya, amal yang terbaik sholat tepat waktu. Yang kedua apa tadi? Birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada dua orang tua. Orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Suratnya surat 4. Surat 4 surat apa? An-Nisa. Surat 4. Ayatnya 36, Pak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan Dia dengan yang lain. Baru wabil walidaini ihsana. Berarti setelah Allah orang tua. Benar? Ya. Wabil walidaini ihsana. Terus kemudian setelah orang tua baru kerabat. Wabidil qurba. Wabidil qurba yang ketiga kerabat. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jaridil qurba, tetangga yang dekat. Ini namanya sosial di dalam Islam. Ya kan? Tetangga yang dekat. Wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman yang sejawat. Wabni sabil, orang yang terlantar. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi urutannya begitu. Maaf katakan oleh Said Al-Khudri, minta kepada Nabi kan amal yang terbaik pertama sholat tepat waktunya. Yang kedua apa tadi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Walidain, dua orang tua. Kita orang tuanya berapa? 2. Kita ini keturunan orang baik-baik nggak sih? Jangan aku baik-baik dulu. Andaikan kita bukan keturunan orang baik, nggak apa-apa. Yang penting kitanya yang baik, Pak. Daripada kita keturunan orang baik, tapi kita nggak baik. Ini saya kasih tahu mumpung nggak ada orang. Kita punya orang tua berapa? 2. Baik semua dua-duanya. Ayah ibu. Kita punya kakek nenek berapa?
Empat. Empat. Punya buyut? Delapan. Nah, punya canggah? 16. Punya wareng? 32. Punya sepuh? 64. Punya gantung? Punya siwur? Sampai ke sana. Masa baik semua? Surat Al-Hujurat ayat 15. Ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Benar. Jadi yang dicintai oleh Allah, amal yang paling baik, pertama sholat tepat waktunya, yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemudian yang ketiga berjihad di jalan Allah. Suratnya yang sholat tepat waktunya Toha 14. Benar ya? Benar kan? Saya aja masih ingat, masa ibu nggak ingat. Kemudian yang kedua birrul walidain, surat 4 An-Nisa ayat 36. Terus yang sekarang jihad fisabilillah, surat 49 namanya surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billah, yaitu orang yang beriman pada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Kalau kita baca syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Summa lam yartabu, lalu mereka enggak ragu dengan Allah, enggak ragu dengan Rasul. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar. Benar apanya, Pak? Benar apanya, Bu? Benar imannya. Semoga yang hadir ini semua mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Rumah tangganya selalu dijaga oleh Allah, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya, cucu-cucunya jadi orang yang soleh dan solehah. Semuanya ini membawa berkah ya. Sama-sama berdoa, kita tundukkan hati kita, pikiran kita. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sepulang dari pengajian ini dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni, dan kita semua mendapatkan keberkahan, senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihin niyat wa li kulli niyatin salihah. Syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radha wa tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan, fi kulli waqtin, fi kulli zaman, wa alikil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian para jemaah sekalian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.